Alhamdulillah teman-teman, kita sudah hadir di rumah kreatif Fadizon di Cimanggis. Kalau secara geografis masuknya Depok ya Bang? Izin Bang, perkenalkan nama saya Hafiz Awaludin. Kebetulan saya ditunjuk Bang, bukannya dipilih tapi ditunjuk menjadi lurah atau ketua kelas di angkatan 17. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bang Rifki dan Bang Fadli sudah menyambut kami dengan segala kehangatan dan kemewahan di sini. Haji Rifki dengan segala kemewahan dan ini luar biasa lah sambutan ini, mudah-mudahan menjadi berkah. Kita doakan juga pada tuan rumah Pak Bang Haji dan Bang Fadli, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Izin Bang, kita ini dari PKU 17 kesini pertama tujuannya dari silaturahmi, lebih mengenal kepada tokoh yang ada di Kabupaten Bogor dan nasional. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita dapat memperpanjang umur dan menjalin tali persaudaraan yang lebih erat. Hanya sekedar informasi, mungkin dari kita itu sebetulnya totalnya ada 49 Bang. Cuma karena kesibukan masing-masing jadi hanya 17 orang yang datang. Saya izin Bang ya, manggil abang aja ya biar lebih dekat ya. Karena masih terlihat muda ya teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal ya, beliau ini dewan kita juga sebetulnya di provinsi mewakili Kabupaten Bogor ya Bang. Sudah 3 periode Bang ya kalau nggak salah. 3 periode, mau masuk ke 4. Nyalon lagi Bang? Berarti ini insya Allah yang keempat nih. Izin saya perkenalkan dulu mungkin ya Bang. Teman-teman, ini ada Kang Ahmad Kamal, beliau dari Bojonggede, aktivitasnya punya pondok pesantren juga. Ini Kang Wildan dari Cibungbulang, beliau guru. Dan yang ini Kang Arsi dari Kemang. Mungkin abang lebih kenal ya dengan bapaknya siapa ibunya. 2019 nyalon kalau nggak salah sih ya. 2019 nyalon ibunya. Ini Kang Sibawe, beliau punya pondok di Dramaga. Yang ini Kang Fahmi dari Babakan Madang yang punya BSI Bang. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan menjadi kepala cabang BSI Kabupaten. Saya sendiri, kemudian yang ini Kang Ahmad Hisom, Kang Ahmad, beliau dosen di William Wiki. Yang ini namanya siapa sih? Oh, jangan serius-serius banget, saya jadi tegang ya. Ini Kiai Musyfik, beliau mantunya Kiai Sarif, Ketua MUI Cibinong. Kemudian yang ini ada Kang Anton, beliau calon kanwil Kemenang. Kita doakan. Lawannya Pak Yogi Iskandar. Oh, Pak Yogi Iskandar. Yang ini ada Teh Lina dari Tanjung Sari. Yang ini dari Teh Denis juga sama dari Tanjung Sari. Yang ini Teh Lina, beliau rumahnya Ciawi. Kebetulan Mesir juga Bang, satu alamat sama Bang. Masuk ya. Seragam. Sana Timas. Bakharat seragam. Oh, uti memang minta. Jitu Ilamas di sana Al-Qaim Wasabatash. Amin. Jadi yang mengerti mereka berdua aja, kita agak mengerti kan. Aminin aja deh. Kita amin ya. Nggak boleh amin. Kok boleh ya? Nanti bisa kampanye kan, kita nggak enak kan. Jadi politis ya. Kok boleh aja. Ya kan kita juga ya. Kemudian ini ada Tenda Bang, beliau dari Taman Sari. MC-nya bagus Bang. Kalau Dulu ada saya di sana tuh, Mbak Cucun. Abi Cucun. Saya muridnya. Masih ngaji, saya masih ngaji. Aktivitas beliau bisa MC Bang. Saya sekalian promosi juga, kalau Bang ada acara mungkin bisa pakai MC-nya beliau. Jangan lupa presentasinya.
Yang ini Kang Sulaiman, beliau Ketua MUI Desa Pagelaran di Ciamas. Yang ini Sulaiman juga namanya, cuma orang Cibitung. Kemudian ini Kang Yunus, beliau ngajar di Depok, kebetulan jurusan Yaman. Oh. Depok sekolah apa namanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Imam di Hadramut. يعني Darul Mustafa ولا Di Al-Aqab. Amin. Amin. Kabul. Alhamdulillah. Lalu yang ini Kang Maman, beliau dari Lewiliang biasa. Paling itu Bang perkenalan dari kita minta wejanganlah bagaimana kami ini kader-kader muda ingin berkiprah di kabupaten, perlu wejangan dan nasihat dari Abang yang sudah banyak mengenal dan berkiprah di Kabupaten Bogor. Selanjutnya saya serahkan ke Abang. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai para kader ulama Kabupaten Bogor yang tidak bisa saya sebutkan satu-satunya karena 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi daiman nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi kesempatan waktu, kesempatan usia untuk bisa sama-sama hadir di tempat ini. Salawat serta salam selalu senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya berhijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah. Sebelumnya saya mohon maaf karena mendadak saya dikasih tahu Kang Pandi tadi untuk menyambut. Jadi saya sesungguhnya dalam kapasitas Kismut Duyuf kalau di pondok ya. Jadi kita menerima tamu. Kebetulan rumah saya di belakang, cuma 50 meter dari sini. Kang Fadli memang baru pulang dari Angola. Jadi aktivitas beliau kan luar biasa saat ini. Sebelumnya dia ketua GOPAK, Government Parliamentary Anti Corruption sedunia. Kemudian dia juga jadi Vice President Parlemen sedunia untuk Palestina. Kemudian banyak sekali. Kemarin dia baru diangkat jadi anggota eksekutif Parlemen IPU, International Parliament Union, ya Parlemen sedunia lah kira-kira begitu. Kita mungkin dilihat di Instagramnya, di Twitternya aktivitas dia. Tadi malam dia pulang dari Angola kalau tidak salah. Saya sendiri ya keluarganya agak sulit berkomunikasi karena memang jauh jaraknya, waktunya juga berbeda, dan kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus kita komunikasikan, kadang-kadang juga agak terhambat gara-gara kesibukan beliau yang luar biasa. Tapi berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait pelatihan-kader ulama ini, ya mungkin lebih kepada brainstorming, sharing lah ya, sharing, kemudian berbagi ide mungkin. Nah, saya juga sambil menunggu Pak Pandi datang, saya diminta untuk ya daripada nganggut nongkrong lama, udah lama ya, udah baru, tapi udah pada makan, udah pada ini ya. Jadi ya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan ini, tambah-tambah silaturahim kan, tambah-tambah insyaallah panjang usia kan gitu ya, yutawil umurana kan gitu ya insyaallah. Dan ya kita tentunya berbahagia karena kan kalau saya di tengah-tengah sini kayak ketemu sama keluarga kan gitu, karena memang dunia kita agak ya sama lah gitu. Cuman sebelum ke sana mungkin
saya memperkenalkan Pak Fadli dan keluarga kami dulu lah ya. Saya juga nanti tersangkut di sana. Pada aneh kan mungkin Pak Fadli PC-nya lihatannya kayak begini kan gitu. Nah Pak, ini sebelum masuk ke sana saya ingin menceritakan bahwa ini namanya Rumah Kreatif Fadli Zon. Ini rumah pertama Pak Fadli ini di sini. Di rumahnya tadinya biasa, kemudian kita beli beberapa rumah lagi, 2 kapling di sini. Kemudian, nah ini nggak ditempatin dulu rumah. Makanya kalau ada yang berdalil malaikat tidak masuk, ini nggak terkaci. Masalah ini bukan rumah. Ini galeri. Jadi apa namanya, wayang golek, wayang wayang kulit, ya, ada gerabah-gerabah dari zaman Sriwijaya. Ini juga ratusan tahun ini. Ada yang baru-baru juga ada. Jadi Pak Fadli ini kemarin dapat muri kolektor wayang golek terbanyak sedunia. Tadinya nomor 3. Nomor pertamanya itu orang Amerika. Lucu ya, orang budaya Indonesia tapi dikoleksi oleh luar negeri, oleh orang-orang Amerika. Yang kedua orang Singapura. Yang ketiga baru Pak Fadli. Nah kebetulan yang pertama udah tua, orang Amerika. Dia minta dia tadinya mau menyerahkan koleksi dia di Amerika untuk pemerintah. Tapi dasar namanya kolektor kan pada bawel. Harus digini, pemerintah jadi sebel, ditolak sama pemerintah. Akhirnya dinawarkan ke Pak Fadli. Pak Fadli, kata Pak Fadli, kalau misalnya dijual dia nggak mau, ya masih mahal dong. Tapi kalau misalnya ganti ongkos kirim doang mau, ya udah akhirnya dikirim. Jadi sekarang banyak ini koleksinya. Ada Giri Harja juga, ada Gong. Kalau Pak Fadli ini memang pencinta budaya, jadi ini salah satu rumahnya dijadikan galeri. Kemudian ada perpustakaan di Bendungan Hilir, itu mengkhususkan diri untuk koleksi buku-buku tua, manuskrip tua, jadi koran-koran tua. Kita punya koleksi koran, waktu itu belum ada Indonesia, tetapi sudah menggunakan istilah-istilah Nusantara. Ada Slopret Melayu, ada koran Madura dari tahun 1896, itu masih asli, bukan repro. Kemudian zaman pergerakan revolusi juga Pak Fadli punya koleksi koran Simpo dari tahun 1942 sampai tahun 1949. Jadi di situ datanya lengkap sekali. Jadi kalau bicara adu data tentang pergerakan politik, fisik, semuanya ada di koran itu. Itu Pak Fadli lengkap. Dan tiap bulan itu, setiap setengah tahun, ya, kalau sekarang setahun sekali itu difumigasi. Fumigasi itu untuk merontokkan kutu-kutu, jamur-jamur di situ. Hanya 2 yang selalu rutin fumigasi. Pertama itu Arsip Nasional, kalau kedua itu perpustakaannya Pak Fadli. Kita buku kita paling tua usianya terbitan tahun 1789 dari Ambon. Tentang tumbuh-tumbuhan di Ambon dari bahasa Belanda. Makanya kita juga kerjasama dengan mahasiswa UPI juga untuk menerjemahkan buku bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada hal-hal yang mungkin belum terlalu familiar. Arca Domas, misalnya ada orang Tenjolaya di sini. Arca Domas, Tenjolaya itu usianya luar biasa. Dan itu sebenarnya sudah ada penelitian dari orang-orang Belanda zaman dulu. Kita punya bukunya asli dari Belanda. Nah, sementara orang Indonesia aja belum punya. Kita lagi terjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Nah, hal-hal seperti itu Pak Fadli ada di Sumatera Barat juga. Betul, kita punya Darah Minang, kita juga bikin rumah budaya di sana. Kemudian ada lagi di Bandung sekarang. Jadi ya itulah passion Pak Fadli. Pak Fadli itu sebenarnya budayawan. Kalau dia dalam bahasanya sering ngomongnya budayawan, politik ini sambilan kata dia. Nah, jika pertama mungkin dari awal Pak Fadli ini kami ya lahir di Cisarua di Puncak, anak Puncak lah kita sebenarnya. Pak Fadli sekolahnya dengan saya di SDN Cibulem di Taman Safari. Kemudian waktu SD itu Pak Fadli pernah jadi siswa teladan siswa SD teladan se-Kabupaten Bogor. Itu pelatihannya di Cibatok 7 Bungkulang. SD 3 ya dulu itu. Kemudian saya juga di SD Ciberem, usia 12 tahun, 11 tahun, itu Pak Fadli waktu itu kelas 2 SMP, kelas 1 SMP waktu itu.
mengalami kecelakaan ketika SMP-nya di Gadok ya, sekarang Necis di di Pelabuhan Ratu. Nah, kecelakaan berdua Cisarua itu Necis ya. Jadi satu sekolah, satu SD sebangku dengan Haji Iwan yang sekarang jadi bupati. Sebangku dulu Kang Padi juara 1, Haji Iwan juara 2. Kang Padi pindah, Haji Iwan gak jadi juara 2. Tak nyontek gitu kan. Jadi waktu itu Kang Padi itu kecelakaan di Pelabuhan Ratu. Oh, kepalanya, kakinya patah. Jadi di mobil Pak. Ini di mobil Pak dia baca buku. Tiba-tiba tabrakan sama bus atau benar Kang Padi itu terpental, kemudian alhamdulillah masih diberi kesempatan usia gitu. Almarhum bapak saya ini orangnya konservatif, takut dibawa ke PMI, ponisnya amputasi segala macam. Akhirnya dibawa ke mana? Ke Cimande. Cimande dirawat 3 bulan 4 bulan di sana. Dan ajaibnya sembuh. Nah, cuman memang ketika sudah pulang lagi ke rumah ke Cisarua, ketika itu masih ada engselnya yang belum 100% normal. Ada sesuatu lah di kakinya yang belum dianggapnya belum normal. Akhirnya ya wahui lah gitu ya. Jadi lompat jalan dari Cisarua ke Cimande setiap 2 kali seminggu. Dalam satu perjalanan itu Pak Pandi dan bapak saya mengalami kecelakaan lagi. Ditabrak truk waktu itu, truk pasir. Jadi diseret 25 meter di bawah truk. Bapak saya digilas truk, langsung di tempat. Pak Pandi selamat. Cuman kakinya yang tadinya kanan patah, sekarang kaki kirinya patah. Jadi dua-duanya itu. Dan kita waktu itu langsung Pak Pandi dibawa lagi kemana? Ke Cimande lagi. Dan di Cimande itu luka-luka dia dibalur lagi dan alhamdulillah sembuh. Nah, kita waktu itu tetap berusaha ngambil jalur hukum. Ya artinya tiba-tiba kalau ada istilah mendadak dangdut itu mendadak yatim. Jadi kita semua anak-anak jadi anak yatim semua mendadak pindah ke Jakarta. Ibu saya ibu rumah tangga biasa, tidak punya keterampilan khusus. Dia di Jakarta hidupnya ya kita bagaimana survive hidup di Jakarta, kontrak. Wah, kita pernah ngalamin itu ya, kelaparan ya, pernah diusir dari kontrakan gara-gara gak bisa bayar. Pak Pandi waktu itu ibu ya tukang kue, jualan kue, jadi jualan mukena, pernah jadi tukang rias pengantin. Ya pokoknya apapun yang penting halal. Sampai akhirnya Pak Pandi saya mengambil jalur hukum di pengadilan. Ya yang kita tuntut selamat aja lah. Yang kita tuntut adalah perusahaannya, nggak mungkin sopirnya kan. Tapi ya ternyata kita kalah. Nah, itulah ya hukum bisa dibeli. Kita hanya dapat kompensasi gitu ya. Nah, cuman Pak Pandi itu orangnya ya begitulah, extraordinary apalah gitu dia sesuatunya. Jadi kami waktu itu anak-anak yatim dan seorang janda datang ke Ancol gitu ya, ke perusahaan yang tertutup. Kita kalah tapi kita tetap melawan. Kita datang sana Pak Pandi masih pakai krok gitu waktu itu, masih darah-darahnya masih ada dari obat merah itu. Ya kita minta ketemu sama pengusaha ini, perusahaan ini, tapi yang nggak diterima, udah kayak dianggap gelandangan, kita di luar nungguin. Sampai akhirnya mereka keluar. Ketika keluar, itu Pak Pandi dengan lantangnya dia tunjuk-tunjuk, Anda begini, itu dengan bahasa yang saya nggak ngerti. Saya kelas 4 SD, Pak Pandi kelas 2 SMP, anak 2 SMP. Makanya saya kalau melihat Pak Pandi tampil di TV kayak begitu, saya aneh gitu. Ya orangnya dari kecil kita ngelawan gitu. Nah itulah sekilas masa kecil kita. Ya qadarullah kami kemudian jadi, karena kehidupan yang sulit, kami jadi pemburu beasiswa. Kalau dulu nggak ada kayak sekarang, ada KIP ya, ada PIP mungkin. Dulu mah ada sekolah, ada dulu mau sekolah apa gitu. Akhirnya saya jadi, kami sekolah dulu jadi pemburu beasiswa. Pak Fadi mungkin anaknya pintar, dia selalu jadi juara.
pas pindah ke Jakarta SMP-nya di juara umum. Kemudian dia dapat AFS ketika itu. Di AFS dia kemudian datang ke dikirim ke Amerika, ke Texas, dan alhamdulillah di sana juga berprestasi. Kalau dulu saya kemarin ada majalahnya, ada dulu majalah Hari, mereka ya, Pak Fadli itu sempat ketop tuh, karena dia menjadi siswa teladan di Amerika. Jadi judul ininya siswa Indonesia menjadi siswa teladan di Amerika, karena ketika itu nilai kalkulus dia tuh tertinggi se-negara bagian Texas, dan dia dapat penghargaan dari Presiden George Bush ketika itu. Ada di artikelnya. Jadi ngetop, wah banyak ABG dulu ya, wah orang tulis koresponden gitu. Dan cilakanya kan kebanyakan surat datang itu, ya kita nggak bisa membalas karena nggak ada duit, karena perangkatnya kan mahal, banyak kan gitu. Nah ini saya ceritanya agak ironiknya nih, lucu ya pada Allah. Jadi ketika itu saya diminta bantuan dia untuk nyopotin perangko yang habis dipakai. Jadi kita balas itu apa namanya, surat-surat yang masuk. Ya, caranya ada mangkok isi air, kita rendam dulu perangko bekas itu dengan harapan bekas tempelnya hilang. Nanti kita pakai lagi, kita anggap awal-awal aman. Tiba-tiba sebulan kemudian itu datang segini surat kita yang kita kirim pakai perangko bekas itu balik lagi ke kita. Terus di atasnya ada note dari kantor pos, malu dong pakai perangko bekas itu. Tapi sekarang Pak Fadli jadi ketua filatelis nasional, kan ironis ya. Sekarang jadi ketua perangko nasional dia. Padahal dulu kan perangko itu kita pakai bekas-bekas gitu. Nah itu sekilas. Kemudian Pak Fadli dapat beasiswa 3, kemudian balik ke Indonesia, dia dapat beasiswa di UI. Itu lagi-lagi agak nyeleneh Pak Fadli. Dia ini orang eksak, lulus di kedokteran, lulus di macam-macam di ekonomi. Tapi yang dia pilih, kalau dulu kayak begitu sistemnya bisa milih kita beberapa fakultas. Dia pilih sastra Rusia. Coba gitu kan. Oh itu keluarga besar. Kenapa sih ini begini kan? Dianggapnya ya karena nggak jelas kan sastra Rusia aja. Ya cuma dia berpikir sastra Rusia itu bisa jadi apa aja. Iya sekarang dia jadi apa aja kan ya. Jadi budayawan, dia jadi politisi, jadi apalah gitu kan. Nah itulah Pak Fadli kemudian dapat beasiswa lagi di London School of Economic and Political Science, LSE. LSE ini universitas yang termasuk sangat bergengsi kan. John F. Kennedy lulusan situ, banyak para negara orang-orang top, dan itu memang agak sulit sekali. Jadi Pak Fadli ini tidak pernah konsisten dia. S1-nya sastra Rusia, S2-nya ekonomi, S3-nya sejarah. Jadi sulit dia dapat guru besar, itu sulit kalau jadi guru besar itu. Karena nggak konsisten, dia nggak linear. Nah, itulah kemudian dia sejarah. Pak Fadli ini ya juga kebetulan dengan Pak Prabowo, ini nggak bicara secara politis, tapi beliau adalah Pak Prabowo sendiri di dalam pidatonya di sini mengakui bahwa sesungguhnya Pak Fadli ini penggagas dan pendiri partai. Jadi penggagas itu beda dengan pendiri. Pendiri tapi kalau penggagas itu nggak bisa kita, ayo kita gagas partai ini rame-rame 1, 2, 3 gagas, nggak bisa kayak gitu. Gagasan itu muncul dari satu orang kan gitu, dan kemudian kesana-sananya itu urusannya beda lagi. Nah sampai sekarang Pak Fadli ada di pemerintahan. Dan saya kan kebetulan ikut-ikut ya jadi Pak Fadli ini. Kalau saya keluarga alhamdulillah dari janda ini, dari anak-anak yatim ini, kami dapat kesempatan untuk sekolah keluar semua. Saya ke Mesir, adik saya yang bungsu itu perempuan itu tadi di pesantren, kemudian ke Universitas Islam Antarabangsa di Malaysia dapat beasiswa juga. Kalau kita bukan anak pinter, kalau kita membawa ke anak-anak yatim aja kalau doa ibu. Jadi saya waktu itu mau cari sekolah yang gratis. Umur saya nggak pernah mimpi jadi santri karena kita nggak punya latar belakang santri. Waktu itu saya pengen sekolah yang gratis. Gimana caranya sekolah gratis? Sekolah di mana aja deh. Akhirnya ada tawaran dari waktu itu program namanya Ashabun Najah di pesantren Darun Najah. Jadi pesantren Darun Najah itu elit ya. Ya sampai sekali juga kenalnya elit lah. Cuma saya nggak masuk dalam bagian elit itu. Jadi saya masuk program
namanya Ashabun Najah. Ashabun Najah ini SPP gratis, sekolah gratis, makan minum tidur gratis, tapi harus kerja. Jadi waktu itu kerjanya saya itu bawa bakul nasi buat santri makan, ya kadang-kadang nyapu. Terakhir saya dapat tugas dari kiai itu masuk koran saya tunjukin nanti. Jadi tukang jaga atau mengurus kolam ikannya Pak Kiai Mahrus Amin Allah yarham. Jadi ikan nila, ikan lele, ikan mujair. Alhamdulillah yang sukses ikan lele. Kalau ikan nila, ikan mujairnya hilang semuanya. Ternyata karyawan baru naiknya di takolan kok goreng. Dan saya disalahkan Bu Kiai waktu itu ketika saya cari-cari ternyata wah ini biang keroknya. Tapi ikan lele sukses karena kan mereka takut juga kalau mati gitu. Jadi saya kemudian qadarullah juga waktu itu dalam satu kompetisi saya didapat ya, jadi dikirim saya ke Ma'had Bu'us Al-Islam di Kairo, SMA. Nah dari sana saya menamatkan SMA lagi, langsung ke Universitas Islam Al-Azhar di Kairo. Jadi semuanya ini memang takdir Allah, nggak pernah mimpi-mimpi lah, memang sudah digariskan oleh Allah. Nggak pernah saya mimpi jadi santri, tiba-tiba jadi santri di dunia pesantren. Akhirnya ya itu qadarullah semuanya, termasuk adik saya. Nah jadi saya beda jalur sama Kang Fadli. Kalau Kang Fadli kan ke barat sana, kalau saya ke timur tengah. Lagi-lagi itu bukan di setting, mengalir apa adanya, itu memang takdir Allah. Memang Allah yang menggerakkan kita kayak gini. Ya pada akhirnya kita saling mengisi antara Kang Fadli dengan saya juga. Nah itu sekilas tentang Kang Fadli. Jadi kita ini berangkatnya bukan dari keluarga yang kayak gimana-gimana. Kita sudah pernah merasakan semuanya. Kang Fadli ini orangnya apa namanya ya mengalir ya. Kalau orang-orang kan kadang-kadang melihatnya di TV itu garang apa segala macam, tapi sebenarnya dia mengalir saja begitu. Ya kalau saya ceritain tadi kenapa dia bisa galak kayak begitu, kalau lagi kan dia pernah ikut lomba-lomba debat waktu itu dan selalu dipercaya untuk delegasi Indonesia untuk debat internasional. Ya alhamdulillah kalau di konteks Indonesia ini ada yang menerima, ada yang enggak kan gaya-gayanya seperti itu. Tapi ya itulah dinamikanya, jadi dinamis sebenarnya ketika dia hidup jadi seseorang. Jadi kalau sekarang dia lebih berkiprah di internasional kira-kira gitu. Nah kalau saya pulang dari Mesir, makanya kan yang menunggu kita adalah apa namanya komunitas agama lah gitu, MUI juga kan. Saya nggak bisa jauh-jauh dari dunia dakwah. Ketika itu kita alumni dari Mesir, alumni dari Yaman, alumni dari Darul Mustafa Yaman, alumni Makkah, alumni dikumpulkan oleh satu lembaga namanya IZIM, International Zentrum Islamische Wissenschaften, yang berpusat di Jerman di bawah pimpinan Syekh Hasan Itu. Hasan Itu ini dia muhakkik ya, dan dia ini alumni Al-Azhar juga tahun 70-an. Dan dia jatuh cinta dengan Indonesia karena sesungguhnya dia punya program ini di mana-mana, di Hyderabad, kemudian di Malaysia, kemudian ada beberapa. Cuman dia melihat tidak ada yang seperti Indonesia. Pernah dilakukan di Malaysia, tapi orang Malaysia semangat jihadnya nggak ada kata dia. Jadi kita ini dikumpulkan di villa di puncak waktu itu 2 minggu selama 4 tahun. Kita digembleng lagi, direview kembali dan diberi lagi pengetahuan tentang agama, di refresh kembali. Itu terdiri dari ada kiai, ada macam-macam dari 40 orang. 40 orang ini nanti dari tahun 2004 sampai 2009. Dan dari 40 orang ini kemudian nanti terseleksi ada 16 yang lolos ya selama 5 tahun itu. Saya termasuk 18. Saya termasuk yang 18. Nah salah satu yang lolos itu namanya Buya Ar-Razi Hashim. Cuman nggak tahu dia jadi kayak begitu. Itulah urusan. Itulah karena pengalaman spiritual dan itu beda-beda. Nah kemudian kita
membangun pesantren-pesantren pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan kayak pesantren mainstream ya. Jadi mereka itu punya pola di wilayah-wilayah yang memang kristenisasi di Cianjur. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya di Cianjur kristenisasi itu jangan dianggap orang dikasih Indomie langsung ganti agama, nggak kayak begitu. Yang mereka sasar itu generasi. Jadi ketika mereka hadir kader fakro yang punya kufar, kan wilayah-wilayah fakir di sana. Jadi mereka itu mengambil hati masyarakat. Pelan-pelan ada ibu-ibu mau melahirkan tidak bisa ke klinik, bawa sama mereka digratisin, apalagi dulu ya belum ada BPJS semuanya digratisin. Mau sekolah disekolahin, mau di pesantren-pesantren, pokoknya mereka memang yayasan yang penuh kebaikan. Urusan-urusan dasar orang-orang situ sangat diperhatikan oleh mereka dan mereka nggak pamrih. Cuma pada akhirnya kita makan hati. Jadi anak dilahirkan dibiayai oleh yayasan ini ngasih. Kemudian nanti anak-anaknya suatu waktu diajak jalan-jalan. Saya saksikan sendiri itu bos mewah, diajak jalan-jalan ke Dufan, ke Padang Banten ya ke Cibodas. Tapi ketika jalan itu nanti dicekoki, diajari lagu-lagu rohani lah, pelan-pelan pada hari itulah kristenisasi. Makanya saya tidak terlalu khawatir kalau ada bangun gereja di kota segede Badak, karena kristenisasi tidak ada di kota. Ya ada di kristenisasi ada tuh di kampung-kampung, di wilayah-wilayah yang miskin, fakir dan dia butuh banyak hal-hal mendasar. Nah waktu itu Syekh Hasan, jadi ada Syekh Hasan itu, ada Syekh Taufik Ramadan Buti, anaknya Ramadan Buti, kemudian ada Syekh Batiullah Hamdan. Mereka di konsorsium dari pengusaha-pengusaha soleh di Timur Tengah. Jadi kemudian kita membangun pesantren Al-Budur di Batu Lawang, kemudian pesantren Al-Juni di Cilacap, pesantren Al-Barokah di Mandek, Kota Waringin, itu dekat dengan Lembah Karmen. Jadi tujuan kita itu untuk menghadang atau mengimbangi ya kristenisasi itu tadi, untuk memeriahkan kegiatan keagamaan, memeriahkan gairah keagamaan di wilayah-wilayah. Jadi santrinya itu orang-orang tempatan, kita jemput pakai mobil, dikasih mobil. Puncaknya kita membangun, Syekh ini membangun sekolah tinggi agama Islam Imam Syafi'i, stay Imam Syafi'i di Desa Ciputri, perbatasan antara Pacet dan Cugenang. Nah itu jadi kayak boarding school itu gratis. Malah dulu awal-awal itu sudah lagi gratis, tiap bulan kita dikasih pesangon antara 250 sampai 500 ribu. Nah cuman masalahnya ketika itu muncul Arab Spring, ISIS lah apa, itu yang bikin kacau balau. Akhirnya kali ini sifatnya konsorsium dari pengusaha Syria, pengusaha Mesir, pengusaha Kuwait dan segala macam, itu jadi kacau. Jadi ya fitnah-fitnah dan segala macam. Akhirnya tidak ada lagi sekarang pesangon, tapi tetap gratis. Jadi sekalian promosi ini luar biasa, karena yang mengajar di sana itu guru-guru besar, orang-orang yang memang punya kapasitas sangat besar. Dan kita beruntung sekali Syekh Hasan itu ini punya konsen terhadap orang-orang di Cianjur. Jadi kalau bahasa saya mah, orang sekolah mah tuh pada kamu sih dari Cianjur kan gitu. Udah ngapain sekolah jauh-jauh ke Mesir dulu, Cianjur itu kalau lulusan sana itu udah kemudian itu. Karena yang ada langsung interaksi kita, kadang-kadang ya salah satu kelemahan kita di Mesir nih, karena alumni Mesir juga kadang-kadang kan kita ngomongnya bahasa Indonesia kan. Kita berteman sama orang-orang kita juga, yang Yunda orang Yunda, orang yang Sulawesi gitu. Ya artinya plus minus lah. Tetapi memang kalau di luar negeri itu kita punya kelebihan memiliki kesempatan untuk bertemu langsung ulama. Yang kedua ya kita punya pengalaman internasional, itu tidak bisa dibantah. Nah, cuman kalau untuk cari ilmu ya itu di Imam Syafi'i luar biasa ilmuannya, disiplinnya. Nah, sampai sekarang masih gratis, cuman memang masuknya agak saya nggak bisa intervensi karena memang diuji. Paling nggak harus bisa bahasa Arab karena pengajarnya memang orang-orang Arab, orang-orang Syria, para profesor itu. Tapi sekarang sudah ada kemudahan ada kelas Amhidi.
ada kelas persiapan bahasa Arab kira-kira kalau kita bisa bahasa Arab. Nah, jadi itu aset sekali luar biasa Imam Syafi'i. Jadi itu aktivitas saya sebelum saya jadi anggota dewan. Tiba-tiba saya waktu itu dibintang untuk memimpin pesantren di Batulah di Lembah Karmel itu di Manden. Baru berapa bulan saya di sana, tiba-tiba lanjut saya Pak Wali, Ki, bantuin saya nyalek naon, saya kan gitu. Udah gitu, ya saya juga kan minta pendapat dengan guru-guru anjengan, dengan para masyayikh. Ada juga yang skeptis, saya termasuk orang yang skeptis terhadap politik itu. Ketika itu ditanya udah kiai, eta mah partai mah singkatan lain haji, singkatan naon mah rambut tai. Saking betapa jijiknya dengan politik kan gitu. Tetapi pada akhirnya saya juga dapat masukan-masukan juga daripada masyayikh yang lain bahwa ini salah satu ladang dakwah yang mungkin ya itu mendoakan yusuf biadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat ketidakberesan dalam tanda petik, rubahlah dengan lihat, tangan dengan kekuasaan bukan di situ, dengan kewenangan. Bila tidak bisa dengan kata-kata, apabila tidak bisa ya dengan cukup dalam hati saja. Jadi wahwa adhaful iman itu cicing unggul kan gitu. Tapi yang pahalanya kalau saya membacanya kan, jadi kalau kita bisa melakukan perubahan dengan kewenangan, memberikan satu perbaikan dengan pasti pahalanya lebih besar daripada berusaha dengan melakukan ngomong nyaris unggul kan gitunya, kemudian cicing unggul kan gitu, cicing wae kan gitu. Jadi ya udah, saya pikir waktu itu saya ngambilnya dari situ. Akhirnya saya Bismillah saya maju. Ya qadarullah saya jadi di 2009 ya, kemudian di 2014 saya caleg provinsi yang paling banyak dicoblos namanya se-Kabupaten Bogor ketika itu dari seluruh partai politik, walaupun posisi partai kendaraan yang saya pakai kalah waktu itu, bukan partai. Tahun ini tahun 2009 saya caleg provinsi yang paling banyak dicoblos namanya, baiknya se-Jawa Barat. Pak Bandi juga se-Jawa Barat, se-Indonesia itu 10 besar kalau nggak salah, 5 besar kalau nggak salah. Ya ini bagian dari perjuangan kita. Cuman ingin saya katakan bahwa ya kita juga jangan terlalu antipati dengan politik. Politik itu bagi saya netral, ya. Rumah parlemen itu netral. Manakala rumah parlemen itu didominasi oleh para mucikari, niscaya rumah parlemen itu akan seperti rumah bordir gitu. Kalau manakala rumah parlemen itu didominasi oleh para maling, ya niscaya akan seperti rumah sarang korupsi kan gitu, sarang koruptor. Tapi mungkin beda cara umpamanya didominasi oleh para santri begitu. Jadi kalau prinsip saya, santri itu harus ada di mana-mana, tapi jangan kemana-mana, jangan terkotak-kotak. Karena ya kayak saya, ya kalau saya banyak dikritik, Haji kenapa nggak di partai yang baunya Islam? Saya bukannya nggak mau, tapi saya mungkin katakanlah saya sebut nama tanpa maksud, saya PKS, emang saya jadi seseorang di sana. Mungkin di PKS saya jadi tukang sapu, kalau di PKB mungkin saya jadi tukang cuci piring, di P3, tapi di Gerindra saya jadi someone yang bisa mewarnai. Saya jadi ketua fraksi, saya jadi ketua ini dipercaya. Karena memang politik di Indonesia ujung-ujungnya memang patronasis, tidak ada karir. Jadi kalau bicara organisasi yang ideal, jangan dibicara di partai politik. Punten, ini fakta, realitas. Beginilah wajah kita, wajah demokrasi kita, wajah masyarakat kita. 80% yang survei itu, 80% pemilih kita, pemilih di Indonesia ini itu irasional. Orang yang punya konsep gagasan bagus bisa kalah dengan orang yang nyemplung di got. Itu nggak salah, begitu. Tetapi orang berpikirnya begitu, dan itu sudah ada survei, suka tidak suka. Followernya Abdul Somad di vlognya itu 1 juta. Kita sama-sama sepakat kalau Abdul Somad itu benar.
Tapi followernya di kita Mirzani yang ngomongnya nggak jauh-jauh itu 5 juta. Kita harus hadapi fakta itu, suka nggak suka. Nah gimana caranya 5 juta itu balik ke kita kan gitu. Jangan dihujat-hujat, jangan di kalau dalam politik punten-punten teman-teman sekalian, yang namanya suara kiai dengan suara pelacur sama di demokrasi. Kalau di mata Allah ya pasti beda itu semua tahu. Cuman kalau di demokrasi sama suaranya. Dan kita berhadapan dengan ini juga jadi survei kita sebagai kader ulama, kita harus siap menghadapi fakta itu. Ya, kita bukan bicara siapa yang benar, siapa yang salah, mana yang nggak benar itu, tapi kan jadi benar kan gitu. Jangan kemudian dicaci, dihujat kan gitu. Jadi bagi saya ini politik ini salah satu ladang dakwah yang menarik yang mungkin belum banyak dirangkap oleh orang-orang santri. Ya santri kena ayat di mana-mana, nggak pulang ke mana-mana. Bagi saya ini partai politik ini hanya kendaraan wasilah saja. Kebetulan takdir saya ada di sini, ya, karena saya yakin nanti di alam kubur sana malaikat mulkan dan nakir akan partainya naon di luhur teman robuka menabi yuka amaluka, apa yang sudah kamu berikan kepada umat kan kira-kira begitu. Tolong jawab. Jadi bagi saya partai politik yang netral gitu. Jadi bahwa saya rumah parlemen itu. Cuman memang karena memang kita sudah bersepakat ya, kan ini konsensus semua bahwa kita negara republik, negara yang menggunakan demokrasi sebagai asas kita menjalankan negara ini. Ya, karena demokrasi, ya partai politik itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita lepas dari partai politik kecuali ketika dulu ada founding father kita yang tadi dari para ulama juga di belakangnya itu, yang konseptornya Pancasila segala macam itu ada ulama-ulama juga di belakangnya, ya bersepakat misalnya negara ini negara kerajaan, ya beda ceritanya. Mungkin kita nggak akan ini, mungkin kali-kali di depan ini udah jadi dayang-dayang. Contoh misalnya, atau kita jadi khilafah, ya itu ceritanya beda lagi. Cuma karena kita memang bersepakat menjadi negara republik yang asasnya demokrasi, yaitu keniscayaan. Cuman ketika kita bicara demokrasi yang universal, nah ini kita juga harus hati-hati karena kita juga memiliki nilai. Kita tidak serta-merta mengadopsi demokrasi hak asasi manusia secara, ada hal-hal lokal yang mereka tidak bisa kita terima, ada nilai-nilai yang kita tangkap. Saya analoginya kemiskinan itu kan universal, di mana-mana ada miskin. Di Saudi Arabia juga ada orang miskin, di Amerika juga ada. Cuma jangan samakan orang miskin di Amerika dengan orang miskin di Indonesia. Orang miskin di Amerika masih bisa makan Kentucky, orang miskin di Indonesia masih api. Orang miskin di Saudi mungkin kalau bicara lapar, oh dia mungkin belum sarapan. Orang miskin di Indonesia bisa lapar 3 hari belum makan. Jadi hal-hal kayak begini juga jangan suka-suka universalisme itu juga tidak melulu. Makanya dalam beberapa kepemimpinan itu kita menggunakan istilah-istilah, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi gotong royong. Itu karena memang demokrasi kita harus kita sesuaikan dengan situasi lokal, situation yang ada di Indonesia. Nggak serta-merta. Dan alhamdulillah kalau orang Indonesia ini sesungguhnya orang yang sangat adaptasinya luar biasa. Islam datang ke Indonesia seperti botol dan tutup botolnya yang pas. Saya dapat terkesan ketika dulu ada cerita dari orang-orang Afrika Selatan bahwa penyebar Islam di Afrika Selatan, di Cape Town itu orang Nusantara, namanya Yusuf Al-Makassari. Kok saya bingung, kok bisa? Ternyata kalau menurut dia ini MUAA, Majelis Ulamanya Afrika Selatan. Cerita saya puas. Itu cerita dulu tuh dakwah Arab itu mentok sampai di Afrika Tengah, di Tanzania. Nggak bisa masuk karena yang namanya penjajahan itu mulai dari belakang, dari Cape Town, dari belakang. Kemudian belum lagi ditambahkan animisme yang begitu kuatnya. Belum lagi ini juga dalam tanda kutip mungkin metodenya. Dan sementara waktu itu qadarullah Yusuf Al-Makassari sudah berjuang di
jadi pejuang ulama juga di Nusantara, kemudian mendukung pergerakan, akhirnya dia dibuang karena dibuang ke Banten, bikin masalah lagi bagi Belanda, dibuang lagi, akhirnya ujungnya dibuang ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia dakwah. Itu Islam masuk dari belakang, di tengah mentok, dari ujung sana dibuang Yusuf Al-Makassari. Itu ada sampai sekarang, itu monumennya Yusuf Al-Makassari, penyebar Islam pertama di Afrika Selatan. Kan aneh, padahal secara geografis lebih dekat ke Arab kan. Nah ini juga yang kita bangga, kita syukuri bahwa Masya Allah Indonesia memang negara yang, atau Islam di Indonesia ini memang Islam yang adaptif. Kalau saya sih selalu asalnya. Udah pada minum semua ya? Tadi lama banget. Ketika kita bicara masjid, itu yang terbayang di benak kita kan satu arsitektur bangunan, di sana ada kubah, di sana ada menara. Itu common sense lah gitu. Masjid kayak apa? Ada menara, ada kubah. Tapi kalau kita mau jujur sama sejarah, itu kan kubah itu adalah seni arsitektur Bizantium, ya kan? Sofia apa namanya yang di Turki, Hagia Sophia, kemudian di Rusia, ya kan? Karena waktu itu memang Bizantium dan Persia itu menjadi negara adidaya, ya kan? Dua kayak Amerika dan Soviet sekarang. Menara, kalau saya nanya, menara tempat api, majusi, ya. Artinya saya melihatnya bahwa kita melihat bahwa Islam itu sudah menjadi agama yang mengglobal sejak dahulu. Mereka mengadopsi, selama itu bukan jalan substansi, tapi mengadopsi apapun, kemudian diislamisasi. Nah itulah keindahan Islam. Kalau kata Ismail Al-Faruqi itu islamisasi ilmu pengetahuan, kalau ini islamisasi semua. Nah kalau kita mau jujur sama sejarah, ya masjid zaman Nabi ini dari Pelepah Korma. Ya kalau kita cara melihatnya oleh terlak zahiriyah kayak begitu, ya nggak sah masjid-masjid yang ada sekarang di sini. Semuanya harus impor korma pelepahnya itu dari Saudi kira-kira begitu. Nah, kita disuguhkan betapa masjid-masjid di Nusantara, ada masjid Demak, arsitekturnya, Masjid Kudus mirip-mirip kayak kelenteng, bukan apa, kayak itunya, candi ya, di depannya itu. Ya artinya itu enggak. Saya ke Cina waktu itu, saya datang ke masjid. Ini kalau nggak ada kaligrafi di dalam, orang nyangka ini kelenteng. Karena nggak ada kubah, nggak ada, benar-benar kayak kelenteng kayak begitu. Di dalamnya baru saya yang membedakan ketika isi di dalamnya ada kaligrafi Al-Quran. Jadi ya begitulah ya, Islam di Indonesia ini yang luar biasa sangat adaptif. Nah yang kita agak yang repot ini ada kadang-kadang sebagian dari ya semoga nggak ada di antara kita. Ini juga jadi tantangan kita. Tadi malam saya habis ya ceramah juga, atau saya juga di Pesantren Al-Adhkar ya, di mana? Di Cijeruk. Ada Syekh Abdul Rahman siapa namanya? Salaf. Nah itu dia memberikan ya banyak sekali curhatan ke saya kan gitu, masalah kelompok-kelompok yang katakanlah yang paling sederhananya anti maulid ya, kelompok-kelompok yang gampang menyesatkan, langsung bid'ah dolalah wa dolalah finnar, waktu itu masuk neraka semua, dia doang yang enggak. Nah ini juga jadi tantangan kita, karena walau bagaimanapun ya punten-punten di Saudi itu yang namanya mazhab Syafi'i itu hanya ada di Rusaifah, di tempatnya Abu Yamaliki.
nggak ada mazhab yang lain kecuali mazhab mereka. Nah, tiba-tiba kok mereka datang ke sini memaksakan mazhab mereka, kemudian mazhab-mazhab yang disalah-salahkan itu juga agak benar. Dan maksud saya, ya harmoni ini harus kita tetap jaga. Dan orang-orang kayak mereka ini bukan kita persekusi, tetapi harus kita batasi ya. Karena mereka ini pada akhirnya nanti akan kita belah mazhab ini kan untuk membentuk harmoni. Apakah mazhab Hanafi itu dosa? Enggak. Mazhab Maliki enggak. Cuma kan memang awalnya kita Syafi'i biar kita harmoni kan. Begitu banyaknya awam di Indonesia. Dan itu yang mereka tak paham. Jadi perbedaan tafsir antara kita dan mereka kadang-kadang yang sesungguhnya tidak substansi dibikin substansi sama mereka. Kayak perayaan Maulid Nabi, apa yang mereka ini kan dari Maulid Nabi. Kita di dalamnya untuk memperkuat memperkuat akidah kan gitu. Karena yang selalu diserang itu Nabi Muhammad SAW gitu. Yang idalladzina yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun. Makanya yang diserang itu Nabi dipersepsi, Nabi difitnah pedofil, Nabi dan dengan adanya Maulid itu kita memperkuat akidah kan gitu. Nah, tapi mereka nggak nyambung. Mereka man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kullu bid'ah dhalalah wa dhalalah finnar. Aduh repot mereka semua gitu. Nah, mereka ini yang harus diberi bukan ruang, batasan. Cuman mereka ya saya kasih tips, mereka katanya sama dalil. Selama masih ada dalil, itu yang ada dalil. Kayak saya pernah coba di sini, DKM di sini kan ada yang mereka ngambil orang Wahabi pengurusnya. Kemudian ketika pengurusnya Wahabi, mereka ngambil guru-guru dari Wahabi. Nah, udah mulai dari sini bikin resah, tahlil haram, ini haram, itu haram, yang biasa kita lakukan. Ya, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita semua jadi masuk neraka semua. Nah, jadi akhirnya resah. Dan DKM ini tadinya mau mengadakan pemilihan ketua DKM. Nah kemudian yang lucunya mereka tuh pakai standar ganda. Satu sisi mereka nggak mau demokrasi, tetapi khusus untuk DKM yang besok ini karena mereka harus dominan, mereka akan pikir udah kita penting suara terbanyak kan gitu. Padahal kalau mereka nggak terbanyak, mereka akan pilih haram demokrasi kan gitu. Nah ya kita pakai cara saya waktu itu kebetulan ditunjuk jadi pembina DKM di sini. Ada seorang yang saya harap sekali dia jadi ketua DKM. Waktu itu Ustaz Fajar namanya, Mas Fajar. Dan saya orang NU Tasik. Kemudian saya minta dia agar menjadi ketika kita mau voting itu, ya saya katakan saya sebagai ulul amri. Ya gitu-gitu aja ya hanu gitu kan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Dia itu mereka. Ada dalil saya. Akhirnya mereka berkutip. Kalau pakai dalil. Akhirnya saya sebagai ulul amri saya menunjuk Ustaz Fajar jadi Ustaz Fajar jadi ketua DKM. Jadi ini salah satu ininya lah gitu ya. Kalau mereka dalil ya susah. Kalau ada dalil hadis yang mengatakan karena Nabi Muhammad SAW mengadakan Maulid Nabi ketika nggak ada gitu. Dalil-dalil harfiah seperti itu tidak pernah ada. Ya, cuma kita lakukan semuanya itu kan atas dasar ibadah kan. Semuanya kita ibadah semuanya dan memiliki nilai ibadah. Nah ini yang jadi tantangan kita, kadang-kadang fitnahnya di dalam. Ketika kasus Palestina ini ya mereka nyalain orang Palestina kan lucu. Ya, harusnya hijrah, enak aja hijrah kan gitu. Ya hal-hal kayak begini kadang-kadang akhirnya di rumah jadi kebingungan. Mereka dengan dalil-dalil yang luar biasa mungkin ya seakan-akan meyakinkan. Apalagi kalau di depan umum nih, saya ngomong apa aja nih orang nih tahu nih orang nggak tahu agama semua. Saya ngomong kata Imam Az-Zamakhsyari begini padahal saya bilang orang percaya gitu. Iya, begitu awamnya orang Indonesia gitu. Makanya ini juga harus hati-hati. Kata Imam Sibawayh
begini kan, bawa yang mana dulu kan gitu, lihat saya bawa yang ini kan gitu. IPP. Misalnya, kan bisa kayak begitu. Nah ini tantangan kita. Yuk badul ilmu ada ya taqarrub zaman. Yuk badul ilmu itu kan bukan karena meninggalnya para ulama saja, tetapi ada ilmu-ilmu, ada mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk hawa nafsu mereka, untuk kepentingan dunia. Ini juga jadi tantangan kita. Ini bahaya. Ini makanya tugas ulama ini juga, apalagi teman-teman ini kan kader ulama nih di Bogor ini, itu menjaga Bogor ya dengan keaswajaannya. Sudah benar apa yang kita lakukan ini, karena punten-punten kalau misalnya kemarin yang kita terkotak-kotak ya, ini juga jangan sampai besok terkotak-kotak, karena umat Islam di Indonesia itu adalah pemegangan saham terbesar. Jadi kalau umat Islam di Indonesia pecah, insya Allah NKRI bubar. Ini pemegang perkat itu umat Islam. Jadi kalau umat Islam hancur, ya katakanlah pecah, insya Allah NKRI juga bisa bubar. Nah makanya ini ada upaya-upaya dari luar dari dalam, itu kan yang diserang itu umat Islam. Ya, umat Islamnya organisasi terbesar apa? Ya NU juga di kan gitu, di dalamnya disusupi. Saya kemarin ada Ustaz Aan ngaku-ngaku dari NU, Ustaz LGBT. Ada kalau di YouTube itu dia ngaku-ngaku dari NU. Kalau ngomongnya luar biasa, dalil aneh, yang rambutnya agak-agak dipirang-pirangin itu. Dia nyebut LGBT. Ketika dia ngomong sama masyarakat awam, bingung masyarakat. Oh NU ada kayak gini-ginian. Padahal saya wallahi yakin itu nggak ada urusannya sama itu. Ini orang aja ngaku-ngaku. Atau dulu mungkin dia pernah nyantri, tapi kan nggak semua santri juga pada akhirnya jalannya lurus kan gitu. Walaupun sebagian besar masih lurus kan gitu. Nah ini juga harus disikapi. Kebingungan di umat ini harus direduksi oleh kita karena nggak bisa kita kemudian mengklaim kebenaran hanya ada pada ini kita. Harus ada semacam harmoni yang itu yang ngatur itu MUI di situ. Betul-betul saya dulu pernah ketemu dengan orang yang sangat ngotot ingin membubarkan MUI, sangat ngotot. Semuanya kemudian diarahkan agar gimana salah itu MUI. Contohnya kejadian di Bogor dulu itu ada pemukulan Ahmadiyah yang membuat orang Ahmadiyah itu meninggal kalau tidak salah. Kemudian orang ini bilang ini gara-gara MUI. Kenapa gara-gara MUI? Karena MUI bikin fatwa bahwa Ahmadiyah sesat. Iya, MUI memang kapasitasnya memang harus kayak begitu. Ya, haram ya haram, halal ya halal, sesat ya sesat, tidak sesat ya tidak sesat. Masa MUI jadi pesanan gitu? Oh, atau dipolitisir? Oh, karena ini masalahnya lebih besar gitu kan? Nah, mereka pakai dalil nanti. Dalil mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Karena mau untuk itu Ahmadiyah tidak sesat, kan nggak bisa kayak begitu. Udah. Nah orang-orang seperti ini mulai banyak muncul di Indonesia dan termasuk juga di Bogor, menggunakan dalil-dalil tetapi untuk kepentingan hawa nafsu dia. Jadi ini juga tugas-tugas ya penting. Dan di Bogor ini jendelanya shop window-nya DKI Jakarta yang kebetulan masih jadi ibu kota dan semuanya Masya Allah. Jadi Bogor ini jumlah penduduknya itu akan terus bertambah, bukan hanya karena jumlah kelahiran tetapi juga urban. Orang-orang Jakarta, orang dengan segala rupa dan membawa aliran. Tetapi ya alhamdulillah saya masih senang, masih bingah karena di Bogor ini masih banyak ulama-ulama paku gitu ya, masih kawarok kan gitu. Cuman mereka ini kan pasti ada batas usianya gitu ya. Nah inilah tugasnya akang-akang, tete-tete inilah yang nanti untuk meneruskan mereka. Jangan sampai kekhasan Islam di Kabupaten Bogor ini ya berubah. Sudah benar apa yang kita lakukan, kearifan lokal, ya, ada kemudian ada aliran-aliran baru yang bisa merubah atau merusak harmoni ini juga harus dikontrol kira-kira seperti itu. Jadi mungkin banyak kan menunggu Bapak tidak datang juga. Lebih baik kita tanya jawab aja lah ya kalau ada.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ikut gitu. Orang mau bukan desa dengan harapan ada tambahan dana desa. Tambahan dana desa ini luar biasa, Kang. Ini bisa sesungguhnya yang kita harapkan itu bisa menyelesaikan masalah di desa. Nanti di desa itu bisa menyelesaikan masalah. Saya kok yakin di suatu saat kalau misalnya sekarang ini koleksinya memang infrastruktur, banyak angus-angus ada urusan infrastruktur pasti suatu saat habis. Nah ketika misalnya jadi rezim dan misalnya Pak Prabowo nanti jadi presiden, itu angka 1,4 itu kan semuanya yang mengatur itu kepala negara. Kalau kita bilang naik 5 miliar, nah saat itulah nanti alokasinya juga kita bisa atur. Apakah untuk pemberdayaan masyarakat, apakah itu nah ketika pemberdayaan masyarakat MUI desa harus dapat dari dana desa. Dari nggak usah juga dulu dari dana desa yang katakanlah 5 miliar misalnya. Jadi jangan 5 miliar ini misalnya kan 1,4 kan kita juga kadang-kadang nggak tahu katanya buat jalan. Tapi kan jalan mana walaupun ada di itu. Dan ini harus digugat terus teman-teman sekalian karena itu kan fitnah, ya. Anggaran itu fitnah. Jadi fitnah kalau tidak transparan, ketika akang-akang teteh-teteh kemudian berprasangka buruk itu tidak masuk dalam kategori suuzon. Kan itu. Man wada'a fi fitnatin fala yalumannahu. Dan barang siapa yang menaruh posisi dalam keadaan fitnah, ada orang yang berprasangka itu nggak masuk dalam kategori dosa suuzon. Saya masuk kamar mandi sama aura kasih misalnya, ya kan? Saya di dalam kamar mandi nggak ngapa-ngapain. Saya nyikat gigi, aura kasih nyikat WC misalnya. Tapi orang-orang di luar, wah, Haji Riki kenal itu juga aura kasih di jero gitu. Itu orang-orang yang di luar nggak masuk dalam kategori dosa suuzon karena saya memposisikan dia dalam keadaan fitnah. Begitu juga anggaran milik rakyat. Kalau tidak ada transparansi di situ, asal sekaraosnya kabarnya 1,4 miliar, jangan-jangan ada dianggap nyandu KDS gitu, atau dianggap ngagalau HPA-nya gitu. Itu. Tapi kalau selama itu ada laporan dan verifikasi, udah ya itu kita masih seuzon juga, itu sudah jelas dan benar. Kita masih seuzon jadi masuk kategori dosa. Tapi ini anggaran ini. Demikian, jadi Pak Padi, ini kita ketemu dengan angkatan ke-17. Nantilah bawa acara kalau saya bawa acaranya. Tetapi secara umum kita berbagi sharing masalah Jawa Barat, masalah ke Bogor terutama ya insya Allah juga ingin mendapatkan brainstorming lah dari Pak Padi, apa-apa yang mungkin bisa dilakukan oleh kader-kader ulama. Karena ulama itu memang tiangnya kalau di Bogor itu jadi apa ya, tulang punggungnya Bogor lah, Aswaja ini Bogor. Jadi ya insya Allah ya, kita akan mendapatkan pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Pak, perkenalkan kami izin perkenalan lagi nih tentu. Izin Pak, kami ini dari angkatan 17 PKU pendidikan kader ulama yang diadakan oleh MUI Kabupaten Bogor angkatan ke-17. Kalau tidak salah tahun kemarin ada yang menghadap Bogor juga Pak. Jadi pertama kami di sini ingin menyampaikan salam dari Ketua LPKPM Bang Vikor yang hari ini kebetulan berhalangan hadir. Kemudian tujuan kami ke sini juga pertama untuk silaturahmi dan menyambung tali. Mudah-mudahan tali jadi makin erat. Selanjutnya kami juga meminta wejangan atau nasihat lah bagaimana peran ulama dalam masyarakat, kemudian bagaimana posisi ulama dalam politik hari ini yang sedikit-sedikit agak selalu dibelokkan lah. Artinya banyak fitnah-fitnah yang hari ini bermunculan justru digorengnya dari isu-isu ulama. Paling itu Pak. Kemudian izin saya perkenalkan diri. Yang pertama saya belum gini Pak. Saya Hafiz Auluddin, saya dari Gunung Putri. Yang ini Kang Ahmad, beliau dosen di UI dari Liudiang. Yang ini Kang Fahmi dari Babakan Madang, beliau yang punya BSI. Doakan mudah-mudahan jadi siapa kalau
Yang ini Kang Sibaweh, beliau dari Dramaga. Posisinya hari ini pengasuh pondok. Dan ini Kang Arsir, anaknya Pak Borosus, Pak Komang. Yang ini Kang Wildan dari Cibung Bulang. Yang ini Kang Ahmad Kamal, pengasuh pondok juga. Yang ini Kang Musyfik, beliau mantunya Kiai Sarif MUI Kecamatan Cibinong. Yang ini Kang Anton, doakan juga Pak, beliau jadi kanwil kemenak. Yopi standar dari Gunawan. Oh iya. Kumpulan Beliau dari Cibung Bulang. Yang itu Teh Dina dari Tanjung Sari. Yang ini Teh Denis dari Tanjung Sari. Yang ini Teh Dinan dari Ciawi, kebetulan satu alma mater sama Bang Kiki Mesir. Sampingnya ada Teh Endah. Tadi saya juga sudah menyampaikan Bang Rifki, Teh Endah ini kompetensinya di MC. Kalau ada acara mungkin bisa bantu. Yang ini Bu Hajah Nyunung, beliau penyuluh di Kecamatan Citerep. Kemudian yang ini Kang Sulaiman, beliau ketua MUI Desa Ciomas, Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas. Di sampingnya ada Kang Sulaiman juga, sama namanya, cuma beda nasi. Beliau calon ketua MUI Kecamatan Cibinong. Yang ini di sampingnya Kang Sulaiman ada Kang Yunus, beliau dari GSN. Hari ini kegiatannya di Alhamdulillah, lulusan Yaman. Kemudian di sampingnya ada Kang Maman, beliau guru di Lumiliah. Mungkin itu Pak perkenalan dari kami, mohon pencerahan dan arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati saudara Riki dan teman-teman dari MUI Bogor ya, boleh dibilang lembaga pengkajian pendidikan LPKP, LPKP, iya, kajian ulama muda lah intinya. Terima kasih atas silaturahim yang kita lakukan pada siang sore hari ini. Mohon maaf saya terlambat, saya juga baru kembali nih dari Afrika tadi malam. Jadi membicarakan juga sebuah isu yang sangat penting tentang global security, terutama terkait tentang Palestina. Saya mengajukan soal proposal atau resolusi emergency item di Parlemen Dunia tentang hentikan perang dan pembelaan kepada Palestina, terutama tentang Gaza yang sedang berlangsung. Jadi dihadiri oleh sekitar 130 negara di Angola, Afrika. Nah, proposal resolusi saya itu didukung sekitar 60% lah oleh Parlemen Dunia. Jadi memang tahun lalu kita juga silaturahim dengan angkatan sebelumnya mungkin ya, angkatan ke-16. Saya kira posisi ulama sangat penting jelas di dalam struktur sosial, politik, dan masyarakat di Indonesia, karena ulama menjadi figur yang menjadi referensi bagi masyarakat di sekitar dan juga di komunitas, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seseorang itu bisa menjadi panutan tidak harus di daerahnya, tapi karena melalui ceramah-ceramahnya, melalui dakwahnya, pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, itu dengan mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat karena mereka bisa menonton melalui YouTube atau platform sosial media yang lain. Sehingga saya kira peranan ulama di sini sebagai acuan dan juga yang mempunyai tentu saja ilmu keagamaan, referensi, termasuk juga dasar-dasar untuk mendakwahkan syariat Islam dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Saya kira ini mempunyai posisi yang sangat penting, tidak hanya di Kabupaten Bogor, tapi seluruh Indonesia. Apalagi
kita lihat ulama ini selalu menjadi rujukan di dalam hal-hal tertentu. Tentu saja di dalam politik, apalagi juga demikian ya. Di tahun-tahun politik saya kira referensi rujukan dari kalangan ulama itu juga tetap menjadi salah satu faktor yang menentukan. Makanya calon-calon presiden semua pasti datang ke pesantren, ke ulama, ke tokoh-tokoh kiai, ke habaib dan lain-lain. Saya kira itu semua sesuatu hal yang normal, gitu ya. Di dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun, gitu ya. Mungkin kalau di negara-negara yang basisnya Katolik, ya pasti pada pastor-pastor. Kalau di India pada biksu-biksu, gitu ya. Di Amerika juga referen atau pendeta-pendeta juga kadang menjadi acuan. Ya tentu saja saya kira Islam ini adalah agama yang menurut saya sempat nih, saya udah 95 negara misalnya, cukup banyak keliling dunia gitu dalam rangka pemilu, dan saya banyak mengunjungi negara-negara yang berpenduduk Islam. Kalau kita lihat salah satu negara yang menarik yang saya kunjungi itu Uzbekistan. Uzbekistan ini dulunya adalah tempat bersemainya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan penting di dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia. Karena disitulah lahir misalnya Al-Khawarizmi, ya, yang melahirkan matematika, bilangan biner, algoritma. Kemudian Al-Biruni yang menemukan globe dan astronomi, Al-Farghani, kemudian ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina atau Avicenna yang menemukan yang ilmu kedokteran modern, dan juga seorang filosof. Kemudian juga saintis-saintis dan ilmuwan-ilmuwan lain itu tumbuh di sana. Dan mereka itu mulainya di kota Kifa. Di situ juga awalnya dari Baitul Hikmah. Kemudian barulah pindah ke Baghdad, menjadi Baghdad Akademi. Nah, jadi yang saya lihat itu saya 7 kali ke Uzbekistan itu pusat ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jadi kalau saudara-saudara ada kesempatan ke sana, itu menurut saya bagus sekali melihat langsung. Dan sekarang sedang dibuat oleh presidennya, itu namanya Center for Islamic Civilization. Itu di kota Tashkent. Di situ ada mushaf pertama Al-Quran, mushaf Utsman, ya, sahabat Utsman. Jadi dari kulit rusa. Jadi itulah mushaf yang pertama. Bahkan ada percikan darahnya di situ, darahnya sahabat Utsman. Kemudian dibangun nanti di situ perpustakaan yang terbesar, manuskrip ribuan jumlahnya, mungkin tahun depan selesai. Dan juga ada museum-museumnya, museum Ibnu Sina, museum Farghani, museumnya Al-Biruni, Al-Farabi, dan penemu-penemu itu. Jadi itulah masa kejayaan Islam yang luar biasa di abad pertengahan. Dan pada saat itu juga disebut abad kegelapan di Eropa, karena mereka itu ketika itu mengharamkan ilmu pengetahuan, sains kalau kita ingat. Ya, bahkan banyak ilmuwan di negara barat itu dibunuhi karena dianggap bertentangan atau menghina gereja atau Bible. Misalnya ketika mengatakan bahwa bulan itu mengitari matahari, wah itu dianggap sebuah penghinaan, sampai dibunuh gitu ya. Si Galileo Galilei. Jadi Islam itu sangat dekat sekali dengan ilmu pengetahuan, dan luar biasa menurut saya kejayaan Islam. Jadi kalau tidak ada yang namanya Al-Khawarizmi, yang orang barat sebutnya algoritma, yang sekarang masih, kalau nggak ada algoritma itu, ya kita nggak ada handphone, nggak ada komputer, nggak ada apa-apa. Itu jasa dari Al-Khawarizmi. Itu luar biasa menurut saya. Jadi belum lagi yang kalangan ulamanya di situ. Ya, di situ ada Imam Maturidi, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sekarang sedang direnovasi makamnya, jadi besar.
Jadi menyatu dengan satu masjid yang bisa menampung 10.000 orang masjid di Samarkand. Kemudian ada Imam Tirmizi. Kemudian di situ juga lahirnya tarekat Naqsabandi. Naqsabandi itu nama kecamatan di Uzbekistan, namanya Naqsabandi. Nah, penemunya itu atau yang melahirkan itu namanya Bahauddin Naqsabandi, Bahauddin Naqsabandiyah. Jadilah tarekat Naqsabandiyah. Nah, kemudian banyak sekali yang saya lihat dunia Islam itu kontribusinya sangat besar terhadap dunia ilmu pengetahuan, dan kita melihat bahwa ini menjadi rujukan dari negara-negara Barat. Islam di dunia ini sekarang hampir 2 miliar, dan ini di satu sisi juga menjadi satu ancaman bagi kalangan tertentu. Kenapa menjadi ancaman? Karena tidak terbendung. Kok bisa Islam ini sampai hampir 2 miliar penduduknya dan menambah terus, dan bahkan di negara-negara Barat itu bukannya berkurang malah nambah. Memang negara Barat ini mengalami dekadensi. Pertama, mereka mendapatkan keuntungan dari yang namanya kemajuan ekonomi sehingga tingkat harapan hidupnya tinggi. Coba kita lihat aja negara Barat dan Jepang. Itu umurnya dari yang tadinya mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tingkat harapan hidupnya, lama-lama sekarang 90 tahun pun masih sehat sejarah. Tapi kurva demografi itu terbalik. Jadi orang yang tua makin banyak, angkatan mudanya sedikit demografinya. Nah, itu rata-rata di negara-negara Barat seperti itu, di Inggris, di Amerika. Tambah lagi kemudian ada kampanye mereka sendiri, LGBTQ, ya, yang membuat mereka tidak menikah dan kemudian demografinya jadi semakin mengecil. Nah, sementara mereka membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah tenaga kerja produktif. Bahkan banyak tenaga kerja itu tenaga kerja yang mungkin boleh dibilang tenaga kerja kasar, blue collar workers gitu ya. Nah, akhirnya harus didatangkan dari negara-negara yang berkonflik atau negara-negara sekitarnya. Nah, akhirnya datanglah imigran-imigran dari negara-negara yang berkonflik atau imigran, yaitu misalnya dari Irak, dari Maroko, dari Syria, dari akhirnya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat akhirnya di Inggris banyak sekali orang Islam dari imigran. Begitu juga di Perancis. Orang Aljazair saja itu ada sekitar 6 juta di situ. Belum lagi yang dari Maroko, belum lagi yang dari mana-mana. Jadi ini mengubah juga demografi di negara-negara Barat kalau kita lihat. Nah, pada umumnya kan negara-negara Barat ini mereka awalnya adalah penjajah, kolonialis. Mereka menjajah di Asia, di Afrika, di berbagai tempat. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat ini hari kemarin itu 100 tahun Republik Turki, ya. Setelah kejatuhan Turki kemudian berdiri Republik Turki. Baru kemarin persis 100 tahun. Dan kalau kita lihat kekuasaannya Turki itu kan Ottoman itu cukup panjang. Dan di dalam Ottoman itu ya lebih dari 600 tahun ya. Ottoman itu kalau kita lihat sangat toleran. Kalau kita membaca sejarah, termasuk di dalam sejarah Barat sendiri, itu sangatlah toleran, termasuk kepada agama-agama lain, ya, apalagi suku bangsa, tapi agama misalnya agama Kristen, agama Katolik, ya, agama Yahudi itu sangat toleran, diberi tempat kepada Armenian Church, kepada yang lain-lain. Jadi Ottoman itu Kekhalifahan Utsmani itu termasuk dikenal sangat toleran. Oleh karena itulah kemudian Inggris itu berusaha untuk memecah belah dan membuat pemecah belahan untuk divide et impera.
politik agama, termasuk sebenarnya Wahabi itu juga ciptaan Inggris misalnya. Ya, dalam rangka untuk memecah belah. Ya, termasuk juga kalau kita lihat Ahmadiyah itu juga buatan Inggris juga kan, made in UK. Itu made in UK. Ya, pusatnya ada di sana. Dan ada lagi beberapa ajaran-ajaran Baha'i. Nah, itu juga made in UK juga. Baha'i di beberapa negara. Jadi memang dibuat sedemikian rupa supaya ada pertentangan karena mereka sulit untuk membendung. Sementara kalau kita lihat di negara-negara Barat sendiri ada kecenderungan mereka itu semakin menjadi agnostik atau menjadi ateis, gitu ya. Atau mereka akhirnya konvert kepada Islam. Ini ada kecenderungan yang seperti itu di negara-negara Barat. Kalau kita lihat apalagi ilmuwan-ilmuwannya, mereka tuh agak frustrasi menghadapi ini. Kenapa kok Islam berkembang dari yang cuma beberapa orang, beberapa keluarga setelah 1400 tahun, sekarang hampir menjadi 2 miliar. Meskipun secara statistik kalau kita lihat, Kristen digabung semuanya masih mayoritas. Tapi Kristen, Katolik, dan lain-lain itu terpecah menjadi ratusan denominasi. Banyak sekali ratusan denominasi. Misalnya Metodis, Presbyterian, Advent, Christian Science, apalagi Jehovah Witnesses, dan lain-lain banyak sekali yang begitu ya. Kurang lebih kalau diidentifikasi ada sekitar 800 perpecahan di Kristen, 800 denominasi tingkat keterpecahan. Belum lagi ada persoalan misalnya dengan kitabnya yang mana, perjanjian lama, Bible-nya yang mana, sampai akhirnya dibuatlah King James Version. Karena mereka harus mempunyai satu yang bisa dijadikan acuan. Nah, saya kira tonton saja di perdebatannya dulu Ahmad Didat. Nah, saya dari SMA dulu nonton Ahmad Didat itu. Dari Afrika itu ada. Ya, kemudian pengikutnya berikutnya Zakir Naik. Ya. Tapi Ahmad Didat itu yang pertama ya, karena dia bisa mengolah. Coba tonton juga misalnya tentang tapi kan kita hebatnya itu Islam itu kan sebuah transformasi dan perjalanan. Ya, adik-adik, saudara-saudara pasti lebih tahu dari saya, saudara Riki juga. Saya ini bukan ahli bidang, saya ini bukan bidang agama. Nah, tapi saya suka sejarah. Ya, jadi saya melihat bahwa kalau dari sisi sosiologis dan sebagainya, saya melihat bahwa perkembangan Islam ini luar biasa. Mungkin sebentar lagi kita akan kesusul oleh India, karena India ini penduduknya sekarang 1,4 miliar. Muslimnya itu kalau menurut saya baru kemarin nih, awal bulan kemarin tanggal 13 kemarin, 12-13 Oktober, saya dari India. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh Muslim India. Dia bilang Muslim di India ini walaupun sekarang dipersekusi sedemikian rupa oleh rezimnya Bharatiya Janata, oleh Narendra Modi, tetapi jumlah orang Islamnya sebenarnya sudah sampai 20%. Jadi kalau India ini 20% dari 1,4 miliar, itu kan berarti 280 juta, udah lebih dari kita. Tapi belum ada sensus yang resmi. Jadi ini perkembangannya itu luar biasa. Jadi saya kira kita beruntunglah yang memang kita meyakini keagamaan kita Islam, dan saya kira Islam adalah agama yang sangat toleran. Sebagai contoh ya, kalau kita baca bukunya Karen Armstrong, ketika Umar bin Khattab itu menduduki Bethlehem, itu di situ ada tempat yang dipercayai sebagai tempat lahirnya Yesus, Nabi Isa, di gereja Nativity. Saya pernah ke sana 3 kali dulu, tahun 97, 98, 99, mungkin belum pada lahir ya waktu itu. Jadi saya datang ke situ,
di gereja Nativity itu Umar bin Khattab itu udah menduduki itu pertama kali, dan para sahabatnya ingin itu dijadikan masjid. Tapi ketika itu Umar bin Khattab mengatakan tidak, kita bikin masjid di depan, dan itulah yang menjadi masjid Umar bin Khattab sampai sekarang ada di situ. Jadi tidak di-convert menjadi masjid. Bahkan gereja yang ada di situ ada 3 gereja, gereja Katolik, gereja Ortodoks, satu lagi gereja Armenia. Itu 3-tiganya yang memegang kuncinya adalah orang Islam turun-temurun sampai hari ini. Dari zaman Umar sampai hari ini yang memegang kunci gereja itu adalah orang Islam di Yerusalem, di Palestina, ya, sampai hari ini. Begitu juga ketika Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu perang salib masuk ke wilayah Yerusalem itu selalu melindungi gereja dan melindungi sinagog. Jadi itu termasuk yang ini selain tentu saja perempuan dan anak-anak. Jadi ketika Salahuddin masuk itu mereka mempersilahkan anak-anak dan perempuan keluar. Nggak kayak sekarang ini di Gaza, Israel ini luar biasa keji dan ganasnya gitu ya. Zamannya Salahuddin itu disuruh keluar. Kemudian gereja dan sinagog dijaga. Tapi biasanya ketika yang Katolik atau Kristen masuk itu banyak masjid hancur, sinagog hancur. Ketika orang Yahudi yang masuk, gereja hancur, masjid hancur. Tapi ketika Islam yang masuk, baik gereja maupun sinagog itu dijaga. Dan itulah yang membuat bahkan orang-orang Inggris itu respect kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Saya baru ziarah ke makamnya bulan Mei kemarin di Syria. Itu mereka membuat nama tanknya tank Saladin. Saking hormatnya, saking hormatnya kepada Salahuddin itu dinamakan tanknya itu tank Saladin. Dan penghormatan itu waktu saya ziarah kemarin ke Damaskus, kan makamnya Salahuddin Al-Ayyubi itu ada di satu bangunan kecil, cuma satu makam. Kemudian di sini ada satu makam kosong, baru di sebelah kirinya ada makam baru. Makam baru itu makamnya Syekh Komandan Al-Buti. Nah, tadinya itu kosong selama ratusan tahun. Barulah setelah Komandan Al-Buti wafat karena bom itu, dimakamkan di situ. Nah, di tengahnya itu ada makam kosong dari batu. Itu pemberian dari Raja Jerman. Raja Jerman ini hormat kepada Salahuddin walaupun mereka dikalahkan di dalam perang salib. Dan melihat waktu mungkin 200-an tahun yang lalu mereka datang ke situ lihat makam Salahuddin itu dianggap jelek gitu. Kemudian mereka bikinkan makam dari batu. Nah, itulah yang ditaruh di situ tapi tidak dipakai, dikosongkan. Jadi itu saking hormatnya mereka sama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya kira saudara-saudara ini menurut saya mengikuti sejarah Islam ini luar biasa. Bagaimana sejarah Islam ini, ya, saya karena orang sejarah dan tertarik dengan sejarah, membaca sejarah, perkembangan Islam itu dahsyat. Mungkin suatu kali nanti akan ada perdana menterinya di Inggris juga orang Islam. Begitu juga di negara-negara lain ya. Dan perkembangannya itu unstoppable. Ya karena demografi, karena segala macam lain hal ya. Saya kira ada satu di YouTube itu di Indonesia ini zamannya Majapahit Islam itu sudah masuk 10 besar dunia. Jadi sebenarnya Islam masuk ke Indonesia ini sudah lama, bukan dari abad ke-13. Saya ini kan punya perpustakaan di Ben Hill. Saya punya poin-poin dari abad pertama Hijriah. Jadi tahun 96 Hijriah, tahun 90 Hijriah. Dari zaman dinasti Umayyah. Dari dinasti Umayyah yang pertama. Jadi sudah ada itu. Sudah ada kontak perdagangan dan jumlahnya cukup banyak poin-poin.
yang tulisannya la ilaha illallah. Saya ada 44 poin itu ditemukan di Tapanuli Tengah, di desa Jago-Jago di Kecamatan Badiri, tidak jauh dari Barus. Barus mungkin lebih lama ya peradaban, tapi Barus itu bukan tepi pantai, masih agak jauh. Jadi sudah lama kontak sebenarnya. Dan situs-situs yang ditemukan juga lebih awal. Kalau kita lihat Samudra Pasai aja tahun 1200-an dia sudah punya dinar emas Samudra Pasai dengan inskripsi Arab nama sultan-sultannya. Itu poin yang paling maju dari sisi peradaban, misalnya dibanding dengan Majapahit. Padahal Majapahit waktu itu belum lahir. Ya, Majapahit bentuknya masih poin emas gitu. Jadi saya kira memang menarik, dan satu-satunya juga yang ada di dalam sejarah Islam yang merupakan convert atau peralihan dari agama Hindu Buddha menjadi Muslim, jadi Islam, itu hanya ada di Nusantara ini. Kan di tempat lain tidak ada, di Timur Tengah di mana. Hanya ada di sini yang masif. Dari yang tadinya ini pusat Hindu dan Buddha, kalau kita lihat Candi Borobudur, Candi itu kan boleh dibilang mungkin ini Mekahnya agama Buddha dulu, gitu ya. Itu bisa kemudian menjadi seluruhnya mayoritas Muslim sejak zaman Majapahit sudah mulai. Jadi ini juga sesuatu hal yang menarik menurut saya. Jadi ini sekitar sejarah ya saudara-saudara. Jadi kita ini memang sekarang berada di tahun-tahun politik, ya tentu pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih. Tetapi saya kira memang ke depan ini harusnya tidak boleh lagi ada yang pertama itu Islamophobia, ketakutan kepada Islam seperti yang terjadi pada umumnya di negara Barat. Bahkan ada yang membakar Al-Quran, ada yang melakukan macam-macam. Jadi tidak boleh, apalagi di negara yang mayoritas juga penduduknya Islam, tidak boleh ada kecurigaan. Kita pasti menentang segala macam bentuk kekerasan, terorisme yang saya kira di luar ajaran Islam. Dan memang kadang-kadang terorisme dan bentuk-bentuk seperti itu juga bukan dibikin oleh kita. Ya, kalau Hamas menurut saya jelas bukan teroris, itu adalah freedom fighters. Ya, itu adalah pembela tanah yang memang direbut oleh Israel. Jadi Erdogan sendiri kemarin juga mengatakan, Barat mengatakan Hamas itu teroris. Kita juga dulu para pejuang kemerdekaan kita, saya banyak yang bukunya, dikatakan ekstremis dan teroris. Bung Tomo itu disebut ekstremis teroris. Saya ada bukunya yang produksi Belanda. Termasuk mereka yang berjuang di Indonesia semuanya disebut ekstremis dan teroris. Tapi yang saya maksud adalah yang seperti kaitannya dengan ISIS, ya, Al-Qaeda itu juga seringkali sebenarnya buatan Barat. ISIS ini juga sebenarnya buatan Barat sebenarnya. Dibuat sedemikian rupa oleh Barat untuk menciptakan sebuah pretext, sebuah dalih, gitu, sehingga mereka bisa dihabisi, kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat ISIS dan Al-Qaeda dan lain-lain itu sebenarnya banyak juga campur tangan Barat secara intelijen dan lain-lain. Saudara, jadi saya kira kalau kita melihat ya ke depan ini kita memang perlu untuk berhati-hati, terutama terhadap ya, segala sesuatu yang mungkin bisa merugikan dengan umat Islam dan lain-lain ya. Apalagi di Kabupaten Bogor ini masyarakatnya religius. Saya kira memang perlu diarahkan untuk ya sesuatu yang benar lah, ya benar dalam arti tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ya tadi yang Ahmadiyah atau apalah ya yang lain-lain yang saya kira di luar saya. Kalau perbedaan-perbedaan hal-hal yang kecil yang saya kira
tidak substansial, saya kira hal yang biasa. Saya mengunjungi, saya kira hampir semua ya, Syria, kemarin Libanon, kemudian kecuali Yemen yang saya belum, Yemen belum agak susah aksesnya. Iya, konfliknya masih ada. Jadi ada sedikit lah Houthi dan tempat itu. Tapi saya sudah ke Salalah, saya sudah ke Salalah di Oman, ziarah ke makamnya Sohib Mirdad. Sohib Mirdad itu boleh dibilang dulu asal-asalnya para wali itu kan dari situ. Kakek moyang. Sohib Mirdad. Kemudian juga negara lain. Saya kira itu ya, mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Pada intinya, saya kira ulama dengan pemerintah dengan umat itu sangat penting hubungannya. Apalagi majelis ulama sudah mempunyai peran yang diakui oleh umat Islam di Indonesia. Keberadaannya sangat penting. Bahkan tokohnya sudah mencapai posisi-posisi tertentu seperti Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya, sudah menjadi wakil presiden dan lain-lain. Jadi saya kira itu juga sebuah pengakuan pada ulama. Jadi bagaimana bisa membimbing umat ini ke arah yang benar. Ya, terutama kita harus tahu sejarah kita sendiri. Kita juga harus mengembangkan potensi yang ada pada kita, potensi umat, potensi ekonomi pesantren yang luar biasa sebenarnya potensinya ya. Saya kira pesantren ini kalau menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang terorganisir itu luar biasa, ya, apalagi di era digital sekarang mudah. Jadi kalau ini bisa dikoordinir luar biasa pesantren menjadi kekuatan ekonomi tersendiri dan seterusnya. Saya kira itu sebagai ini dari saya. Terima kasih. Saudara kita sudah panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak, paling kita buka diskusi ya. Tadi ada bisikan dari samping saya, katanya jangan saya dulu yang nanya, yang lain. Silakan. Dari Teteh. Izin barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan dari KNPI. Terakhir ketemu ketika peresmian rumah jam gadang udah dari Bang di Cibubula. Ini di luar konteks yang tadi Abang ceritakan. Untuk kan mayoritas dari P3K ini tahun ini angkatan ini itu kan guru semua ya. Guru ini pasti masih berharap-harap cemas tentang P3K. Nah, khusus untuk di jenjang Kabupaten Bogor ini itu masih menunggu yang P2, P3 dan P4. Itu kira-kira kapan dibangun? Atau sudah ada informasi lebih lanjut? Karena kami semua mengharapkan itu semua gitu Bang, untuk yang di bawah ini gitu. Itu saja mungkin sedikit dari ya kesah pribadi saya yang mengalami pendidikan di dunia pendidikan gitu Bang. Itu saja mungkin ya, tapi sedikit banyaknya mewakili juga teman-teman yang di PKO 17. Terima kasih. Mungkin saya jawab sedikit ya. Ini masalahnya adalah masalah pusat, kebijakan nasional. Dulu saya pernah mengusulkan agar semua guru honorer dan lain-lain itu yang belum tertampung itu harusnya direkrut aja. Toh ada guru yang pensiun, gitu. Waktu itu kita sampaikan surat berkali-kali, tapi memang ada kesan kebijakan yang itu tetap kurang berpihak pada guru honorer, pada guru. Saya kira kalau ke depan ya,
Saya bukan kampanye, tapi Pak Prabowo ini adalah orang yang sangat peduli terhadap pendidikan. Saya tahu persis. Jadi beliau itu banyak mengirim orang ke luar negeri untuk sekolah-sekolah. Ya, di sekolah-sekolah yang baik, apakah di sekolah barat maupun di sekolah agama, di sekolah-sekolah yang lain. Dari dulu itu beasiswa juga. Bahkan sekarang di Universitas Pertahanan itu untuk bidang sains itu dibuka 4 fakultas, bidang teknik, matematik, dan lain-lain. Nah, mungkin ke depannya saya kira pesan-pesan juga harus banyak yang berorientasi ke sains, di samping ilmu-ilmu biasa. Jadi cari yang jago-jago matematika, teknik, kimia, bahkan karena itu saya kira akan penting nantinya. Bahkan ini belum menjawab itu dulu, cuma ada ide seperti itu. Saya kira kalau di pesantren itu juga dikombinasikan dengan vokasional, kebidanan, keperawatan, ya seperti SMK gitu ya. Kemudian keahlian-keahlian dan keterampilan lain yang bisa mendapatkan sertifikasi. Itu permintaannya di Timur Tengah sangat besar untuk tenaga kerja skilled workers yang punya keahlian. Misalnya di negara, anggaplah mungkin ini kita bukan mengirim ART atau TKW ke Saudi, tapi misalnya di negara yang paling kaya di dunia ini namanya kan Qatar. Qatar itu 130.000 income per kapitanya loh, jangan salah. Kita ini di bawah 4.000, dia 130.000 kurang lebih. Dan kita tuh kurang terrepresentasi. Saya ngasih tahu nih teman-teman ini, kita ini di luar negeri kurang banyak. Orang India di Qatar itu jumlahnya 800.000 kurang lebih. Penduduk Qatar asli paling 600.000. Orang Indonesia cuma 25.000. Orang Filipina yang bukan beragama Islam itu 300.000. Yang paling banyak di IPB, India, Pakistan, Bangladesh. IPB paling banyak. Ya, di seluruh dunia IPB. Ya, di Dubai itu paling banyak juga IPB. Kemudian Filipina di situ. Jadi kita ini kurang banyak. Saya itu membayangkan satu hari orang Indonesia itu ada di mana-mana di seluruh dunia. Jadi menurut saya kita udah kebanyakan orang yang harus kirim paling nggak 20 juta orang keluar dari Indonesia. Kalau saya ya. Gitu. Tapi menjadi tenaga kerja ahli sekarang kan dunia ini udah kayak desa. Dunia kita ini planet bumi ini udah desa global village. Jadi dimanapun kita sama aja. Udah jadi desa. Kalau sampai datang ke Inggris, itu udah kayak di pesantren itu banyak. Di Inggris itu di London. Orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh punya pesantren di sana, gitu ya. Nah, orang Indonesia yang kurang. Orang Indonesia ini kurang banyak keluar negeri. Kalau menurut saya ini harus, kan kita ini sukanya bergerombol ya. Nanti ada satu nanti di sana baru ada yang APK, kasihan malah yang APK. Padahal kita banyak ahlian yang lain. Kalau misalnya tukang aja ya sebagai contoh. Tukang kan kalau di sini hariannya berapa? 150.000, 200.000 paling top ya. Itu mungkin kalau dia kerjanya di Jerman minimal $4.000. $4.000, iya, jadi tukang aja. Benar nggak? Tukang itu, keneknya minimal itu $3.000 kan ini. Cuman ini memang belum dikelola dengan baik. Jadi bisa sejahtera kan, bisa kirim duit ke kampung, ke desa, kemana-mana. Besok pindah ke sana. Benar, ini benar. Jadi tenaga kerja kita ini harus skill gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaannya itu tadi, saya kira guru sangat penting di posisinya. Jadi guru ini harus diberikan keberpihakan dengan gaji yang baik, remunerasi yang baik, dan itu adalah kebijakan nasional, gitu ya. Kebijakan nasional, kalau misalnya satu lembar kertas ada perubahan, guru direkrut semua yang seperti yang saya bilang tadi, kan selesai persoalan. Ya, guru-guru yang tidak tertampung yang sudah mengabdi puluhan tahun, guru honorer, tapi tidak mendapatkan posisi yang jelas, kan selesai. Toh ada guru yang pensiun,
Mungkin tahun itu yang pensiun dikurangi, mungkin bertahap beberapa tahun sehingga terakomodasi, sehingga dapat keadilan gitu ya. Ini juga gampang sebenarnya kalau kita punya kemauan dan juga, tapi ya satu hal, kita harus berpuasa dulu. Nah, kalau nggak berpuasa susah. Nah, berpuasa ini menurut saya bukan untuk berpuasa ini untuk berbuat baik sebenarnya. Jadi kalau kita berpuasa dan tahu apa yang kita lakukan, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, yang kita ubah. Indonesia ini banyak yang harus kita catch up, harus kita kejar. Negara-negara seperti ini 5 negara terbesar penduduknya lah ya. India, Cina, Rusia, Indonesia, dan Amerika Serikat. Itu 5 besar itu yang belum nyampe ke bulan cuma Indonesia. Ya. Amerika udah nyampe ke bulan dari tahun 60-an. Rusia tahun 60-an. Cina ya udah dari 10 tahun yang lalu udah mulai. India kemarin terakhirnya udah sampai di kutubnya di bulan beberapa minggu yang lalu. Indonesia ini boro-boro mau ke bulan gitu. Ini masih belum kita, gitu ya. Masih main petasan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh gitu. Bagaimana kita nih harus banyak yang kita kejar ya, ke depan. Dan itu memang sangat tergantung pada pemimpin gitu. Saya kira itu ya. Mungkin ada yang lain teman-teman? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cicerem. Oh, Cicerem penyuluh KUA Cicerem. Ini mewakili juga dari teman-teman ya. apa yang diwakili? Menurut pandangan Bapak, bagaimana jikalau perempuan itu berpolitik? Apakah bagus? Apa kurang bagus? Bagus banget. Bagus banget. Jadi sekarang itu justru di dalam politik di dunia ini sangat dikedepankan namanya itu gender sensitivity, woman empowerment, bahkan ada woman parliamentarian. Saya mengikuti kemarin di sidang parlemen dunia itu ketua parlemen di Angola itu perempuan. Ketua parlemen ada 12 ketua parlemen di Afrika. Ketua parlemennya South Africa, Afrika Selatan itu perempuan. Ketua parlemen Tanzania perempuan. Bahkan kemarin yang terpilih menjadi baru ada pemilihan presiden parlemen dunia, ketuanya perempuan dari Tanzania. Ketua parlemennya Malawi perempuan. Jadi perempuan sekarang luar biasa kiprahnya. Dan menurut saya ada masalah. Justru perlu ada keberpihakan kepada perempuan supaya kebijakan-kebijakan yang menyangkut perempuan itu terakomodasi. Ya kan banyak yang misalnya dulu merugikan kaum perempuan, tapi misalnya dengan adanya tokoh-tokoh politik di perempuan yang hadir di dalam politik, menurut saya tidak ada masalah. Bahkan kalau kita lihat di Aceh dulu banyak sultanah perempuan, ya sultanah. Jadi ya memang ada juga yang berpendapat pemimpin laki-laki, tapi kok di Aceh dulu banyak sultanah itu sultanah perempuan, Sultanah Kamalat Shah. Pernah ada admiral itu Malahayati. Ada 7 dalam sejarah Aceh itu. Aceh kan boleh dibilang kesultanan Islam. 7 itu sultanah yang dipimpin oleh perempuan. Cut Nyadin memimpin perang Aceh juga. Nah, terus admiral pada abad ke-16 sudah ada Malahayati. Jadi menurut saya nggak ada masalah ya. Mestinya itu di dalam kepemimpinan itu keterlibatan perempuan di dalam politik itu menurut saya penting. Di Indonesia kita lihat misalnya Rasuna Said itu yang menjadi jalan Rasuna Said, Rangkayu Rasuna Said kebetulan orang Minang. Itu kalau orasi pidato luar biasa, sampai Bung Karno ini sangat terkesan oleh dia dari Diniyah Putri, alumni pesantren Diniyah Putri di Padang Panjang.
terus Rahmah El Yunusia, terus ada lagi Rohana Kudus, ada kalau di Jawa Barat Dewi Sartika, ya, dan lain-lain. Saya kira banyak ya tokoh-tokoh, contoh-contoh R.A. Kartini dan sebagainya. Saya kira itu. Ada lagi? Ada lagi. Begini, kan kebetulan saya tuh ada yayasan, ada sekolahnya juga, tapi swasta. Kok kenapa ya untuk guru untuk calon P3K itu di swasta itu kuotanya sedikit dibanding dengan yang di dinas gitu. Kenapa gitu yang di negeri? Kenapa nggak bisa disamakan gitu? 50-50, kenapa mesti 80-20? Ini yang harus kita ubah nanti. Kalau tapi mengubahnya itu harus berpuasa dulu kita. Mudah-mudahan. Jadi kalau kita nggak bisa, ya cuma ngomong doang susah kita. Jadi dia tuh harus berpuasa. Nah, kalau kepuasannya itu di tingkat nasional, tinggal ubah pakai selembar surat jadi. Kira-kira gitu. Sebentar saya ke ini ya, ke toilet sebentar. Belum sempat tuh. Silakan ngobrol. Ada di mana? Oh itu satu kan. Oh, dia tuh. Oh, iya. Mana